Interaksi sosial memiliki beberapa bentuk. Sebelum kita masuk ke materi, baiklah kita memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wisnu Pratama. Perkenalkan, nama saya Pranjata. Perkenalkan, nama saya Andika. Perkenalkan, nama saya Unjila Huriani Najra dan kawan kami Jahrani Satisni baru bangun. Emang apa aja sih bentuk-bentuk interaksi sosial? Interaksi sosial memiliki beberapa bentuk. Yang pertama ada proses asosiatif. Apa itu asosiatif? Yang memiliki yang pertama kerjasama. Kerjasama dapat didefinisikan sebagai suatu usaha bersama antara individu atau kelompok yang memiliki tujuan bersama. Terus berdasarkan pelaksanaannya, kerjasama memiliki 5 bentuk sebagai berikut. Yang pertama ada kerukunan atau gotong royong. Yang kedua ada bargaining. Dan yang ketiga kooptasi. Dan yang keempat koalisasi. Dan yang terakhir ada joint venture. Video berikut merupakan salah satu contoh kerjasama yang sering kita lakukan saat piket. Pada penanya, apa nih kau bantuin aku? Seterusnya ada akomodasi yang akan dibacakan oleh kawan saya. Akomodasi memiliki 2 pengertian, yakni sebagai keadaan dan sebagai proses. Akomodasi sebagai keadaan mengacu pada keseimbangan, interaksi antar individu atau antar kelompok, berkaitan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Akomodasi sebagai proses mengacu pada usaha-usaha manusia untuk meredakan pertentangan agar terciptanya keseimbangan. Beberapa tujuan akomodasi adalah menghasilkan sintetis atau titik temu antara beberapa pendapat yang berbeda agar menghasilkan suatu pola yang baru. Berikut ada contoh akomodasi sederhana yang sering kita temui di masyarakat. Halo, aku Roro, nama baik kamu. Apa sih? Emang aku mau kenalan sama kamu? Baik. Iya, apaan sih? Orang cuma mau kenalan doang, sombong banget. Apa? Kamu ya yang ngajak ribut duluan. Maksud kamu apa? Ih, gak sopan banget, orang cuma mau kenalan. Kamu ya yang bikin aku emosi. Kamu tuh gila. Orang gue Ih, kamu apa sih? Ya, apa sih orang kamu duluan? Apa sih? Stop. Jangan berantem. Kalian kenapa sih? Aneh banget berantem di sini. Coba jelasin. Roro duluan. Iya, apaan sih? Bohong, orang cuma mau kenalan, flight fitting banget. Soalnya masalahnya itu di kamu. Coba kamu ngomong aja jujur biar sama-sama enak. Aku iri lihat kamu punya motor keluaran terbaru, aku nggak suka liatnya. Soalnya ini tuh namanya iri hati, jadi bisa jadi penyakit itu. Roro juga nggak sombong kan? Kamu harusnya sesama manusia itu saling menghargai, bukannya Roro malah dapet perilaku tidak sopan karena kamu iri hati. Ngerti Soima? Iya, maafin aku ya. Maafin aku. Iya Soima, sekarang kita berteman baik ya. Nah, kita dalam. Nah, yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial dan budaya di mana individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda mengadopsi dan mengintegrasikan nilai-nilai, norma, dan praktik budaya lain. Contoh asimilasi yang sering kita temui di kalangan masyarakat adalah sebagai berikut. Berisik bener sih, nggak orang tidur tau nggak? Emang kenapa sih orang yang ngiden saat dikira aku tuh ganggu pendengaran, orang lagi tidur siang-siang, bukannya dance yang enak dikit kali lagunya. Emang kenapa sih? Kan suka-suka kita. Ya ganggu, ini di rumah orang. Ya lagunya enak kok. Enggak nggak enak. Ya udah. Di sana. Selanjutnya ada proses disosiatif.
Proses disosiatif berlawanan dengan asosiatif, yaitu bertujuan untuk menciptakan perbedaan atau memisahkan pihak-pihak yang terlibat. Beberapa bentuk proses asosiatif diantaranya. Yang pertama ada persaingan. Persaingan adalah perjuangan untuk mencapai tujuan tertentu yang bisa bersifat pribadi atau non-pribadi. Persaingan bersifat damai dan sportif, misalnya dalam bidang politik atau olahraga. Contohnya sebagai berikut. Piala Dunia adalah contoh sederhana yang dapat kita temukan dalam olahraga sepak bola. Karena di dalam Piala Dunia terdapat persaingan antara negara-negara lain untuk memperebutkan piala yang berkelas dan urutan pertama di dunia. Contohnya dalam Piala Dunia Qatar tahun 2022. Yang terakhir ada kontroversi. Kontroversi merupakan bentuk sosial yang berada di antara persaingan dan konflik. Biasanya tidak terjadi secara terbuka, melainkan tersembunyi, seperti dalam bentuk protes atau penyebaran desus-desus yang dapat memicu ketidakpuasan atau keraguan. Nah, video tersebut merupakan salah satu contoh yang dapat kita temukan di sekitaran sekolah. Ada yang belum ulangan? Saya Pak. Ya nanti kamu ikut saya ke perpus. Ini kertasnya nanti kita perpus. Ikut saya ke perpus. Lu tau nggak? Apaan tuh? Si Sapa kalau ada ulangan nggak pernah berangkat gak sih? Iya loh, sengaja kayaknya deh. Iya, biar ikut ulangan susulan nggak sih di perpus? Iya kan nggak ada yang ngawasin toh. Iya, biar nilainya bagus. Mungkin. Ini sudah Pak. Mas, kerjanya sudah saya koreksi dan sama Tiara mendapatkan nilai 95. Kalian pada curiga nggak sih sama si Sapa? Masa dia tiap kali ada ulangan nggak pernah berangkat? Kayaknya sengaja deh biar ikut ulangan susulan di perpustakaan gitu. Iya, lihat aja nilainya aja cuma 65, 70, 75, paling tinggi aja cuma 80. Dia kan tiap hari belajar loh. Dia yang cuma ulangan susulan dapat 95. Iya, dia tuh pasti bawa HP atau apa Ya, atau mungkin dia tanya temennya ya sebelum ulangan tentang kelas atau gimana ya. Iya, masih banget deh. Iya nggak sih? Iya sih kayaknya. Aku juga. Terima kasih kepada yang telah menonton. Jangan lupa tekan tombol like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.